Baik, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun berada. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan yang luar biasa, sehingga masih bisa menjalankan segala bentuk aktivitas dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, terutama menjalankan bisnis NASA ini. Mudah-mudahan makin bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar teman-teman, baik itu dari pertanian, peternakan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita ada semua, sampai peralatan rumah tangga pun silahkan nanti bisa digunakan sendiri ataupun disampaikan, dipasarkan ke teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan peternakan. Karena memang insya Allah jika istiqomah memang kami agendakan jadwal setiap hari Rabu dan Senin, atau Senin dan Rabu. Senin itu bagian peternakan dan Rabu itu nanti ada diisi oleh Pak Eko, perkebunan. Nah, mudah-mudahan nanti di seri kedua, ketiga, keempat, teman-teman semua masih bisa mengikuti dan bisa merasakan manfaatnya. Nah, di gambar itu kita sudah lihat bahwasannya memang ada beberapa produk NASA di kanan bawah. Nah, jadi ada yang POC, Viterna maupun Hormonik. Itu memang saat ini sedang adanya atau masih berproses perpanjangan izin, yaitu Viterna. Sambil menunggu, teman-teman juga bisa mengikuti agenda seperti ini. Mungkin bisa memperdalam keilmuan terlebih dahulu, sehingga nantinya bisa sukses. Nah, nanti ketika produk Viterna itu sudah hadir lagi, teman-teman sudah siap. Nah, sudah siap untuk menyampaikan, kemudian mengenalkan ke peternakan apapun, baik itu sapi, kambing, domba, ayam, dan lain sebagainya. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan bahas dulu terkait dengan budidaya ayam potong. Nah, kita mulai saja. Kita juga masih pakai sistem yang seperti biasa. Nanti pergantian slide proses. Bapak Ibu sekalian bisa menunggu sebentar proses pergantiannya. Nah, ini kami sampaikan di informasi pagi hari ini bahwasannya memang sebentar saya cek dulu apa sudah ganti atau belum ya. Nah, ini kami sampaikan bahwa di sini ada kurva yang namanya konsumsi dari beberapa negara yang berkaitan dengan konsumsi dari daging atau ayam pedaging unggas. Nah, ini namanya chicken consumption in several countries. Jadi beberapa negara perbandingan dari konsumsi daging ayam. Nah, ini menarik karena ternyata, nah ini kita bisa lihat dari kiri ke kanan. Kiri itu adalah konsumsi ayamnya, kilogram per tahun per orang. Nah, di situ ada tulisannya 0, 10, 20, 30, 40, 50 itu kilogram. Kemudian di sebelah kanannya itu ada yang populasi penduduknya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwasannya dari kiri ke kanan itu yang tertinggi terendah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat siapa yang terendah. Ternyata alhamdulillah Indonesia bukan jadi yang terendah. Masih ada lah yang lebih di bawahnya dari Indonesia. Nah, jadi ini ya, dari peringkat tersebut, ini kurang lebih Indonesia adalah setelah Vietnam. Jadi yang paling tinggi adalah Brunei. Walaupun jumlah penduduknya sangat kecil. Nah, itu sedikit. Malaysia penduduknya kecil, ternyata konsumsi daging ayamnya tinggi. Nah, ini mungkin yang lebih jelas. Ini berikan gambar yang selanjutnya. Nah, ini masih ada yang di bawahnya. Jadi Malaysia, Singapura, dari yang tertinggi ya, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia. Ini di ASEAN. Di Asia Tenggara, ASEAN. Nah, jadi kurang lebih
konsumsi kita itu walaupun rendah, ternyata masih ada yang rendah. Nah, tetapi tidak seharusnya kita berbangga diri karena yang lebih tinggi juga lebih banyak. Nah, dan seharusnya itu yang terus kita tingkatkan konsumsinya. Nah, karena kalau kita lihat Filipina, negara-negara kecil, penduduknya sedikit, ternyata konsumsinya tinggi. Nah, jadi kalau kita tahu bahwasannya memang sudah banyak sekali sekarang yang berproduksi, yang mengusahakan, yang beternak, tetapi ternyata masih terus mengalami kekurangan. Terus seharusnya masih bisa kita tingkatkan. 4,5 kg per kapita per tahun. Nah, itu artinya kita satu orang rata-rata jika di rata-rata kan seluruh Indonesia dari jumlah penduduk 4,5 kg daging ayam yang kita makan itu per tahunnya. Jadi satu orang makan 4,5 kilo per tahun. Nah, jadi selama 12 bulan itu kita makannya totalnya cuma 4,5 kilo. Nah, jadi itu masih sangat sedikit. Berbeda dengan negara-negara lainnya. Ini belum kami tampilkan juga negara-negara Eropa sana. Karena memang konsumsi protein hewaninya jauh lebih tinggi. Nah, karena rata-rata dari perkembangan, rata-rata dari negara-negara maju itu yang diupayakan, yang menjadi bahan pokoknya adalah yang kualitasnya terbaik. Nah, jadi ini merupakan salah satu tantangan juga bagi teman-teman, bagi kita semuanya, bahwa ternyata konsumsi kita itu masih sangat rendah. Nah, jadi bukan berarti kita tidak mampu, tetapi apa yang membuat hal tersebut ternyata masih bisa kita tingkatkan. Nah, ini merupakan tips salah satu maupun penyampaian kita di awal pengantar dari pertemuan pada pagi hari ini. Nah, jadi saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan pengantar atau awalan dari ayam pedaging atau ayam broiler yang teman-teman kenal biasanya dengan ayam broiler. Nah, ini rahasia sukses ternak ayam potong, ayam broiler. Nah, ini saya berikan ilustrasi gambar juga. Bahwasanya memang yang paling penting dari kita mengusahakan peternakan ayam itu adalah mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Nah, jadi ternyata bukan cuma terhadap pasangan, bukan hanya terhadap anak, tetapi kita harus juga memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap hewan ternak kita, khususnya ayam. Nah, mengapa demikian? Karena memang ini ilmiahnya itu dari ayam potong itu merupakan hasil yang terakhir atau biasa kita bilang finisher, hasil akhir atau finisher. Jadi bukan hasil yang utama, bukan yang kuat, tetapi adalah yang lemah, yang betul-betul finish, yang terakhir, udah siap untuk dikonsumsi. Nah, sebagai gambaran bahwa yang ada beredar sekarang di pasaran, ayam potong, ayam pedaging yang dalam waktu singkat dapat dipanen tersebut itu merupakan hasil dari persilangan yang sudah dilakukan berkali-kali sehingga mendapatkan hasil yang sudah finish tersebut. Dari mana? Nah, kalau kita runut ada yang namanya pure line atau orang tuanya. Pure line ini yang pertama kali yang memiliki genetik yang sangat bagus, yang besar, yang kuat. Nah, di Indonesia belum ada, itu masih ada di luar negeri. Kemudian dari pure line, dari induknya tadi, dia punya anak yang namanya grandparent stock. Nah, jadi anaknya yang unggul tadi ternyata punya yang namanya anak lagi yang namanya grandparent stock. Nah, kemudian dari grandparent stock itu punya anak lagi sehingga ini menjadi cucunya dari pure line tadi. Nah, namanya adalah parent stock. Nah, jadi dari urutannya ada pure yang murni, ada yang anaknya namanya grandparent stock, anaknya lagi ada yang namanya parent stock. Kemudian ada lagi anak yang terakhir. Nah, jadi anaknya parent stock itu adalah final stock. Nah, jadi yang sudah final. Betul-betul final. Jadi sudah disiapkan hanya untuk menghasilkan daging. Hanya untuk tujuannya dipotong. Nah, jadi mengapa namanya final?
karena dia sudah tidak bisa lagi berkembang biak. Nah, Bapak Ibu bisa coba mengawinkan berkali-kali pun tidak bisa jadi. Tidak bisa dikawinkan, tidak bisa punya anak lagi. Nah, itulah yang namanya final stock. Sehingga dia ayam yang sebetulnya sangat lemah dan khususkan hanya untuk pembentukan daging dan siap untuk dipotong nantinya. Jadi urutannya adalah pure line, grand parent stock, kemudian ada parent stock dan ada final stock. Jadi ini adalah cicitnya dari ayam yang murni tadi. Nah, jadi hasil dari beberapa kali keturunan persilangan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, mengapa demikian? Nah, ini saya berikan gambaran hasil dari beberapa yang sudah dilakukan di seluruh dunia sehingga menghasilkan ayam yang terbaik. Nah, ini kita dulu mengenal, nah ini tahun 1950, mengenal bahwa yang namanya ayam itu dipanen kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, itu paling cepat. Nah, ini 1950 umur panen 11 minggu. Berat badannya baru 1 kilo, 1,4. Nah, jadi terus seiring berjalannya waktu, ada yang namanya penelitian, ada yang namanya pemuliaan, perbaikan genetik, sehingga sampai dengan tahun 1990 itu sudah mengalami peningkatan waktu panen yang lebih cepat. Nah, di usia ke-7 minggu, umur 7 minggu, ternyata berat badan atau bobot badan sudah sampai di bobot yang lumayan besar, yaitu 2 kg. Nah, itu tahun 90. Sudah menghasilkan 2 bulan, yaitu ya berarti ya 2 bulan sudah menghasilkan bobot badan yang 2 kilo. Itu luar biasa. Di awal-awal dulu sangat luar biasa sehingga kita juga sempat ada yang surplus. Nah, jadi sangat luar biasa sehingga terus mengalami yang namanya peningkatan genetiknya, pemuliaan. Terus sampai dengan tahun 2004, 2012 sampai yang terakhir ini 2015 ternyata dengan umur yang kurang lebih hanya 5 minggu atau 35 hari, bobot badan ayam sudah bisa kita capai sampai dengan bobot 2,19 kg. Nah, ini belum pakai NASA, ini masih umum di lapangan. Nah, nanti belum lagi pakai NASA. Nanti teman-teman yang merasakan sendiri manfaatnya. Nah, ternyata bukan hanya umur panen dan berat badan, tetapi juga ada yang namanya konversi pakan, efisiensi pakan atau FCR-nya. Nah, ini yang berkaitan dengan hemat atau tidaknya kita dalam menggunakan pakan ternak. Nah, FCR tersebut kalau kita lihat tahun 1950 ada yang angkanya adalah 3. Nah, angka 3 tersebut itu adalah dari 3 kg pakan yang kita berikan ke ayam kita ternyata bisa menjadi daging 1 kg. Nah, jadi ada sekitar 2 kilo yang terbuang dari dalam tubuh ayam. Nah, jadi ini sangat tidak efisien karena banyak yang dibuang. Tidak hemat karena mengurangi 2 kg. Sampai dengan tahun 90 tadi kita bisa terus hemat 1 kg, FCR-nya 2. Artinya 2 kg dapat menjadi 1 kg berat badan. Nah, jadi sudah hemat 1 kg. Ini sangat luar biasa. Artinya 2 kg pakan tadi sudah bisa menaikkan 1 kg bobot berat badan ayam. Nah, ternyata di tahun 2015 itu lebih hemat lagi. Nah, ini FCR konversi pakannya ini 1,5. Nah, sehingga kita mampu menghemat lagi setengah kilogram. 1,5 FCR 1,53 artinya adalah 1,53 kg pakan yang kita berikan bisa menjadi daging kurang lebih 1 kg daging. Nah, jadi semakin kesini semakin teknologi semakin maju, teknologi makin banyak dimanfaatkan sehingga terus mengalami pembaruan peningkatan teknologi baik itu di ayam potong manapun. Nah, kemudian di angka kematian juga mampu ditekan. Yang tadinya kematian tinggi 8%, ternyata sekarang mampu hingga sampai 4%. Sehingga di lapangan itu angka kematian umumnya dalam kisaran
3 sampai 5%. Jadi range. Jadi 3 sampai 5%. Jadi sekarang 4%. Nah, jadi ada peningkatan-peningkatan seperti itu. Nah, tetapi memang kembali lagi ke yang tadi, antara cinta dan kasih sayang tadi. Nah, kendalanya adalah kalau kita tidak punya rasa cinta terhadap ayam kita tadi, kita hanya melepas mengumbar di luaran sana, otomatis ayam kita tidak bisa bersaing dengan hewan ternak lainnya. Dia sangat lemah. Bahkan ibaratnya kalau kita lepas dia nabrak tembok aja mati. Nah, jadi ini sangat berbahaya. Apalagi ditabrak sama kendaraan, tabrak motor, tabrak mobil, kelindes. Nah, itu pasti sudah mati. Bahkan keinjak manusia pun seringkali sakit, sudah ada yang patah. Nah, sehingga inilah yang mampu, yang harusnya kita kendalikan, kita jaga. Nah, kemudian karena tadi juga hasil akhir, maka dia fokus untuk berkembang biak saja. Fokus untuk bertumbuh. Nah, kemudian masuk ke laju metabolisme, itu artinya pencernaannya. Nah, jadi kalau hanya fokus untuk tumbuh, sehingga dia harus terus diberi makan. Nah, untuk target yang lumayan tinggi seperti tadi, dagingnya terbentuk dari mana? Yaitu tidak lain tidak bukan dari pakan yang ada. Makanan yang diproses oleh unggas, oleh ayam itu lebih cepat, jauh lebih cepat dari manusia. Yaitu diproses kurang lebih 3 sampai 4 jam saja di dalam tubuh ayam. Nah, jadi kalau kita beri pakan di jam 7, kemudian jam 11 itu rata-rata ayam sudah mengeluarkan kotorannya atau ekskreta. Kalau istilah kotoran ayam adalah ekskreta. Kenapa ekskreta? Karena sudah mencampur antara padatan dengan cairan. Nah, itu sebutannya ekskreta. Jadi tidak ada lubang yang terpisah. Beda dengan manusia, ada yang padat, ada yang cair. Beda dengan sapi, dia juga ada yang pipisnya sendiri, fesesnya pun sendiri. Nah, kalau ayam itu jadi satu, sehingga kita sebut sebagai ekskreta, campuran dari antara air dan padatan. Nah, itu hanya diproses kurang lebih 3 sampai 4 jam. Sehingga perlu makan lagi. Nah, jadi ini yang perlu kita jaga dan terus diperhatikan. Nah, kalau sapi ataupun kalau manusia itu rata-rata memang kurang lebih sekitar 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam itu yang biasa disebut dengan laju metabolismenya. Sehingga kalau kita sarapan di jam 7, kemudian baru kerasa di jam 11, di jam 12, nah itu wajar. Karena lajunya atau di dalam tubuhnya itu masih proses penghancuran pakan. Nah, sehingga kalau setiap 6 jam, 7 jam sekali, itu dilakukan atau diisi lagi dengan makanan. Nah, yang disebut dengan laju metabolisme tadi. Nah, kalau kita makan sore, jam 6 atau jam 8 malam, kemudian kan sisanya kosong, nanti kita istirahat. Makanya kalau orang Inggris sana, itu disebut dengan breakfast. Nah, break itu artinya ya berhenti sejenak. Kalau fasting kan biasanya buka puasa, breakfast. Nah, artinya itu kembali mengkonsumsi makanan, breakfast. Nah, jadi breakfasting, buka puasa. Nah, sehingga kata-kata itu merupakan dari mengisi makanan yang sudah kosong tadi. Nah, itu berbeda dengan unggas, dengan ayam. Nah, sehingga kita perlu yang namanya pemberian pakan. Nah, jadi kalau kita tidak cinta, tidak sayang, ya percuma. Nanti kita biarkan saja, tidak kita perhatikan, tentu ayam tersebut lajunya akan lambat, perutnya banyak yang kosong, dan sehingga dia produksinya akan tetap sama saja. Kemudian selanjutnya, ayam juga mempunyai sifat yang berbeda dengan ternak lainnya. Suhu tubuh tinggi, kisaran 41 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau kita ukur suhu tubuhnya, kalau sekarang masih banyak yang menggunakan termogan itu, otomatis kalau ayam diukur itu tidak bisa masuk mana-mana. Nah, karena suhunya di atas dari suhu rata-rata manusia. Nah, jadi 41 derajat Celcius. Kalau kita berapa? Nah, kurang lebih ya sekitar 35, 36, 37 dan masuk lumayan, 38 apalagi. Nah, ini berbeda. Sehingga
perlu yang namanya penanganan khusus untuk suhu tubuh yang tinggi tersebut. Kemudian kalau ibaratnya ayam itu adalah mesin, nah ini kalau ibarat mesin berarti putarannya cepat. Nah, kalau putarannya cepat itu kalau terjadi sesuatu halangan di lapangan, di kandang, di peternakan kita, siapa yang akan selamat duluan? Kalau kita ibaratkan kita punya dua kendaraan. Yang satu cepat, yang satu lambat. Yang satu F1, mobil ya, mobil balap F1, yang satu hanya mobil biasa. Nah, ketika dia tabrakan atau kecelakaan, siapa yang selamat? Nah, otomatis yang lambat. Nah, sehingga kita sangat hati-hati dengan manajemen pemeliharaan dari ayam potong atau ayam broiler. Karena memang ibarat mesin tadi, dia putarannya cepat. Nah, sehingga tadi panennya pun akan cepat. Jadi sangat berhati-hati, waspada, harus memperhatikan semuanya. Nah, kemudian selanjutnya dapat kita ibaratkan juga mengapa harus atau wajib dengan yang namanya mempunyai cinta dalam budidaya ayam broiler tadi. Nah, mengapa demikian? Karena jelas dengan kondisi seperti itu ayam benar-benar rentan. Nah, kalau ibarat kita adalah rewel. Nah, jadi kalau tidak diemong, kalau tidak diajari, tidak diberikan sentuhan kasih sayang, dia nanti mudah sekali yang namanya stres atau terganggu. Nah, jadi terganggu ini dari manapun, dari lingkungannya juga bisa sekali terjadi. Nah, sehingga kunci lainnya dalam budidaya ayam adalah ayam ini menghendaki lingkungan yang tetap konstan, tetap sama. Nah, jadi ayam ini tidak mau berubah-ubah dari suhunya, kemudian dari pakannya, waktu pakannya, dan lain sebagainya, itu menghendaki lingkungan yang stabil. Tidak kemudian naik turun membuat kondisi tubuhnya itu stres. Nah, itu adalah salah satu mengapa ayam butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Nah, karena memang ayam ini sangat rentan dan mudah sekali rewel, sehingga mudah stres. Ketika stres, apa? Begitu gangguan, nah ini protesnya ayam itu dalam bentuk penurunan produksi. Nah, nanti kita bisa lihat apakah ada ayam tidak mau makan, kemudian apakah ada yang bobotnya tidak seragam, apakah ada yang bahkan mati, atau ada juga yang tidak mau minum, atau hanya dia berpisah dari gerombolannya. Nah, ini dalam bentuk protes terhadap si pengendalinya. Nah, jadi mudah sekali yang namanya stres, baik itu tadi dari lingkungan, dari pakan, dari suara pun bisa. Suara kalau kita punya kandang di pinggir jalan, suara itu bisa juga membuat stres, sehingga sebaiknya memang yang kita ketahui juga bahwasannya yang namanya perkandangan itu ada zona tertentu. Sebaiknya memang jauh dari pemukiman, jauh dari pinggir jalan. Kecuali kita sudah menggunakan teknologi yang bisa mengurangi stres dari ayam tadi. Nah, begitupun dari pakan. Nah, sebaiknya kita hanya gunakan juga satu bahan pakan. Tidak nanti ganti-ganti. Pagi ini jagung, sore ini bungkil kedelai, atau pagi ini sate, siangnya gudeg, atau malamnya bakso, pecel. Nah, itu nanti stres. Bukan berarti orangnya mengira butuh variasi, tetapi yang namanya ayam itu membutuhkan pakan yang sama. Sehingga jangan samakan dengan orangnya. Nah, kalau pagi udah makan pecel, siang makan pecel, malam makan pecel, wah itu sayur semua, serat semua, otomatis nanti kita akan cepat ke belakang. Nah, itu jangan bandingkan dengan manusia, tetapi kalau di peternakan ayam, dia sudah punya formulasi pakan yang tepat, sehingga pemberiannya dari pagi, siang, sore, atau bahkan malam, itu kita berikan pakan yang sama. Nah, jadi jangan sampai kita membuat ternak itu stres terhadap pergantian, gonta gantinya kita memberikan pakan. Nah, itu bisa sangat berbahaya, bisa menurunkan produksinya. Nah, sehingga kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, sebaiknya kita lebih baik tidak memilih untuk beternak ayam. Nah, jadi
teman-teman dimanapun berada, ketika kita menemukan kendala tertentu di lapangan, silakan kita juga ada baiknya untuk menanyakan dari unsur-unsur yang sudah dijelaskan tersebut. Apakah kemudian ada yang terganggu atau ada kendala tertentu, nanti akan kita bantu untuk kendalikan. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa memahami bahwasanya memang ayam tersebut tidak mau makan atau produksinya tidak bagus itu karena. Nah, jadi selain dari beberapa manajemen atau beberapa faktor yang lainnya, ternyata basic dari ayam potong atau ayam broiler adalah seperti yang ini, yaitu dia harus dipelihara dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, sehingga upayakan dalam pemberian pakan itu 3 jam. Nah, ini info bahwasanya memang jangan sampai kosong tempat makannya. Sehingga seringkali ada yang namanya peternakan yang menggunakan auto feeder, itu makan pakan dengan otomatis sehingga tetap terjaga. Kalau pakan habis, paling tidak dia atur 1 jam 3 jam baru diisi lagi. Nah, jadi jangan sampai upayakan 3 jam jangan sampai kosong tempat makannya. Contoh, misal dikasih pagi, kemudian jam 12 habis. Nah, kalau memang sebaiknya habis, itu langsung diberi pakan. Tapi kalau tidak, kita kasih rentan waktu, range waktu, itu jangan sampai 3 jam. Jangan sampai jam 3 kosong. Nah, sehingga perlu kita berikan pakan entah itu jam 1 atau jam 2. Nah, itu kita berikan, nanti sore lagi kita berikan. Bahkan jangan sampai kosong sampai jam 4. Nah, karena apa? Salah satu penyebabnya tadi karena dia adalah mesin yang sangat cepat. Sehingga diprosesnya pakan 3 sampai 4 jam. Sehingga kalau tidak ada yang diproses, dia memproses apa? Nah, jadi kosongnya ayam itu bisa menimbulkan berbahaya nantinya. Sehingga perlu ada terus tambahan makanan. Nah, tidak perlu khawatir karena makanan pun nanti akan dikonversi menjadi daging. Tidak perlu khawatir makan banyak, pengeluaran banyak. Nah, tidak seperti itu. Ternyata dia tidak dibuang secara sia-sia, tetapi dimanfaatkan di tubuhnya. Nah, kemudian waktunya pun harus sama. Nah, jadi ini menarik juga. Memang beberapa hasil dari percobaan atau riset atau publikasi bahwasanya memang pemberian pakan di waktu yang seragam yang sama itu seringkali meningkatkan bobot badannya secara lebih cepat, lebih bagus. Nah, misalnya jam 7 pagi berarti selamanya sampai dengan panen kita berikan jam 7 pagi. Nah, jadi konstan jam 7 pagi dan jam 3 sore misalnya. Ya berarti kita berikan jam 7 dan jam 3 sore. Nah, jadi terus-menerus kayak gitu sampai dengan dia panen. Dan sering kali pun orang yang memberikan itu juga harus sama. Nah, jadi ini rentan atau bedanya antara ayam broiler tadi dengan ayam-ayam yang lainnya. Ayam kampung, ayam Jawa super, ayam petelur pun basicnya ada perbedaan. Sehingga jika kita sudah terjun ke ayam broiler, ayam pedaging, atau ayam potong istilahnya, memang beberapa istilahnya, nah itu perlu kita turunkan rasa cinta dan kasih sayang tadi. Nah, sehingga ini harus bisa teman-teman pahami sehingga bisa meningkatkan dari produksi telurnya, produksi dagingnya si ayam broilernya. Nah, untuk itu kita ganti slide-nya dulu. Nah, ini basicnya adalah sebetulnya untuk pengantar utama dari presentasi pagi hari ini yaitu hal tersebut. Basic dari kita beternak adalah mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Nah, selanjutnya ini adalah atau berkaitan dengan manajemen pemeliharaan atau budidaya. Nah, ini kita bisa lihat. Manajemen pemeliharaan ini selain tadi ya, kalau kita sudah punya basicnya adalah tadi cinta dan kasih sayang, maka dalam manajemen pemeliharaan kita sudah mengalami kemudahan dalam penanganan si
ternaknya atau unggasnya. Sehingga dalam pengenanganan itu kita juga punya beberapa step perlakuan. Baik itu di kandangnya, baik itu pemberian pakannya seperti apa, baik itu kebersihannya nanti gimana, pengendalian penyakitnya juga kayak penanganan ataupun obatnya nanti juga kita perlu kendalikan. Dan yang penting lainnya adalah kita harus menggunakan suatu terobosan atau teknologi sehingga kita bisa mempercepat atau memanfaatkan dari celah-celah yang seharusnya tidak terjadi di ayam itu tidak terjadi atau terjadi. Nah, jadi ibaratnya kalau kita tahu bahwasanya ayam rentan terhadap stres dari kebersihan kandang, kita bisa atur dengan menurunkan kualitas pakan yang berbahaya. Nah, jadi kalau kita berkaitan dengan pakan dan kotoran, itu pakan yang masuk harus terserap maksimal sehingga kotorannya nanti yang keluar sudah yang tidak berbahaya. Nah, itu yang kita upayakan dengan penggunaan teknologi. Banyak lagi dengan penghematan pakan atau peningkatkan efisiensi pakan sehingga kita mampu untuk meningkatkan teknologi pakan. Nah, ini beberapa manajemen pemeliharaan ini akan kita bahas nanti secara berseri. Nah, mungkin dalam pembahasan ini ada 2 kali pertemuan atau di pekan depan. Pekan depan nanti kalau kesempatan pagi hari ini mungkin kita masih bisa di perkandangan. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan kandang, pakan, kebersihan, pengendalian penyakit dan penggunaan teknologi NASA secara lebih detail akan kita bahas di pertemuan di pekan depan. Nah, jadi untuk itu sebelum kita masuk ke semua manajemen pemeliharaan ini, kita akan masuk dulu ke basic lainnya, yaitu di penggunaan bibit dari unggas. Nah, ini merupakan basic dari budidaya. Jadi begini, ini agak delay ya, saya juga mencoba mendengarkan. Dalam budidaya ayam potong atau ayam pedaging ataupun broiler, nanti teman-teman silahkan beda-beda penyebutannya silahkan, tapi dalam hal ini kami atau saya menyebutkan dengan ayam potong, karena memang targetnya langsung untuk dipotong menghasilkan daging. Nah, jadi selain dari manajemen pemeliharaan yang kurang lebih ada 5 atau 6, itu ada juga unsur penting lainnya, yaitu dalam proses pengadaan bibit atau bakalan. Nah, istilah kita kalau di peternakan adalah bibit dari ternak yang akan kita budidaya. Dalam hal ini adalah ayam. Nah, bagaimana cara memilih bibit yang bagus? Nah, karena tadi dari 5 manajemen pemeliharaan tadi itu adalah ayam yang sudah kita beli, yang sudah kita hadirkan di kandang. Sehingga perlu manajemen dari pakan, manajemen dari suhu, manajemen dari kebersihan, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum itu semua datang, kita harus pilih bibit yang bagus. Nah, jadi memang dari ayam broiler ini, ayam potong ini, tadi sangat luar biasa dari usia DOC. DOC itu adalah day old chick atau anak ayam. Nah, jadi nanti kalau kita berkunjung ke peternakan, silakan Bapak Ibu, teman-teman hanya sebutkan DOC saja sudah tahu para peternaknya. Dari usia DOC sampai dengan panen itu tidak lain tidak bukan hanya 5 minggu. Hanya 4 sampai 5 minggu. Bahkan ayam-ayam kita seringkali juga ada yang lebih cepat. Nah, jadi ini sangat luar biasa sehingga kita harus memilih yang luar biasa juga. Nah, jadi bibit yang bagus umumnya adalah DOC yang sudah memenuhi kriteria yang ada di gambar teman-teman sekalian. Nah, kalau kita tahu dasarnya adalah begini, kalau dari awal, nah tadi kita bicara tentang mesin ya, mesin mobil balap. Nah, kalau dari awal itu tarikannya bagus, otomatis nanti ke depan juga bagus. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang suka nonton balap, kalau ada tarikan dari awal bagus, nanti ke depan dia sudah memimpin tuh. Memimpin sampai dengan garis finish. Sampai finishnya tadi, finisher.
Nah, sehingga begitupun dengan ayam. Ketika kita sudah dapatkan DOC yang bagus, yang tarikannya tadi sudah bagus, kira-kira bobotnya sudah minimal kan sekitar 35-40 gram, di atas 40-an gram, itu kita sudah mudah untuk memanajemen sehingga nanti akan cepat dia panen dan sesuai produksi. Nah, sehingga penting saat start awal ini. Bahkan dari beberapa publikasi tadi, penelitian itu pengaruhnya sampai dengan 30%. Bibit sampai dengan 30% pengaruhnya daripada kelima lingkungan yang tadi. Sisanya tadi hanya 70%. Sehingga dari pengadaan bibit ini sangat penting karena pengaruhnya sampai dengan 30%. Nah, sehingga kita harus tahu apa namanya penanganan, ciri-ciri juga bibit yang bagus. Namun keuntungannya ketika kita sudah ingin mengusahakan untuk beternak ayam pedaging, ini beberapa proses penghasil DOC. Penghasil DOC ini adalah yang disebut dengan hatchery ya. Hatchery, menghasilkan anakan atau menghasilkan DOC. Nah, sehingga dari telur tetas kemudian sudah siap untuk disebarkan untuk menghasilkan ayam pedaging, ini rata-rata sudah berasal dari perusahaan-perusahaan yang besar tersertifikasi. Sehingga teman-teman kalau masih ingin mencoba atau baru mau ingin mencoba, langkah baiknya langsung cari target yang sudah besar. Jadi cari bibit yang sudah memang tersertifikasi yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang ternama. Ini otomatis proses dari kualitasnya, kualitas penanganannya itu sudah bagus. Nah, DOC itu akan datang di kandang kita kurang lebih 2-3 hari kemudian. Nah, ini umumnya ya, atau rata-rata. Karena dari proses pengantaran dari pabrik ke tempat kita itu membutuhkan waktu. Apalagi kalau teman-teman carinya di poultry shop, otomatis dia tidak langsung di pembibitan, penetasan tadi. Otomatis dia baru datang dari pabrik, kemudian di perjalanan setengah hari sampai di sana 1 hari. Kemudian 1 hari kemudian baru diambil, otomatis ini sudah hari yang kedua. Nah, ini juga spesial bagi ayam. Mengapa spesial? Karena tidak perlu diberi pakan, sebetulnya bisa bertahan sampai dengan 3 hari. Si ayam itu walaupun dia baru menetas, tidak diberi pakan, itu bisa bertahan sampai dengan 3 hari. Nah, ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya dia masih mempunyai cadangan dari makanan. Nah, cadangan dari kuning telur yang ada dalam telur sehingga dia mampu untuk bertahan. Nah, tetapi ini yang menarik, beberapa juga hasil yang sudah dilakukan itu semakin cepat kita memberi pakan ke DOC itu semakin bagus. Kalau bisa 6 jam sampai kita beri pakan langsung itu jauh lebih bagus daripada yang tidak diberi pakan. Nah, sehingga pemberian pakan semakin cepat itu semakin bagus. Nah, jadi walaupun aslinya si ayam ini sudah punya cadangan makanan, tetapi dia semakin cepat kita berikan pakan, itu juga akan cepat mulai berproduksi. Sehingga kalau bisa begitu sudah sampai, dia lebih cepat kita berikan pakan. Baik itu pemberian air minum yang dicampur gula, nanti kan beberapa treatment campuran untuk memulihkan tenaganya ayam. Sudah melalui perjalanan yang jauh, kemudian kita pulihkan. Walaupun dengan kita misalnya dari sini, kalau dari Jawa ke Sumatera atau dari daerah Jawa Timur ke Jawa Tengah itu mengalami kelelahan, begitupun dengan unggas, apalagi dengan ayam, anak-anak yang baru lahir. Nah, itu mereka sangat butuh yang namanya suplai energi, sehingga perlu tambahkan air dengan air gula, plus dengan teknologi NASA. Nah, jadi nanti teknis budidaya juga akan kita sampaikan mungkin di pertemuan yang ketiga. Jadi setelah ini, kemudian tadi dari manajemen tadi, kemudian nanti ke teknis budidaya, kemudian nanti kita selesai, kita diskusi. Jadi pertemuan-pertemuan ini tidak berlangsung secara lama, teman-teman hanya cukup spare waktu setengah jam sampai dengan 1 jam mengikuti, sehingga nanti kita bisa secara bertahap. Karena lebih baik sedikit saja tetapi mungkin lebih istiqomah ya, lebih terus menerus daripada kita harus brukkan materi, brukkan secara berbarengan, nanti teman-teman akan terlalu banyak di awal. Nah, sehingga kembali lagi, kita kalau bisa mengupayakan DOC itu langsung
datang itu langsung kita berikan pakan. Nah, ciri-ciri yang bagus tentu yang disampaikan di sini yaitu genetiknya baik. Genetik baik salah satunya itu adalah dia dari visualnya. Dia tidak ada yang namanya penyakit, ukurannya seragam, gerakannya lincah dan sehat maupun tidak cacat. Nah, ini turunannya adalah yang di bawahnya. Sehat dan tidak cacat tentu kalau kita budidaya ayam pedaging itu ada yang namanya penyakit di awal, biasanya kakinya kering. Nah, ini banyak sekali kasus seperti itu, kisut. Kaki kering atau kaki kisut. Nah, ini kalau 2 hari perjalanan sampai di kandang kita belum diapa-apakan, apalagi kakinya sudah sakit tadi, sudah kisut. Nah, maka jangan harap hasilnya nanti juga akan baik. Nah, jadi teman-teman kalau sudah ada seperti itu sebetulnya bisa langsung komplain ke pengadaan barangnya tadi, ke hatchery. Nah, penetasan itu merupakan hasil yang kurang baik dari proses penetasan. Nah, ini jangan sampai bertahan. Kalau bertahan nanti produksinya juga akan tidak baik. Nah, itu adalah salah satu cacat sejak pertama kali datang. Dan tidak ada penyakit. Nah, seringkali memang jarang ya ada yang langsung divaksin, tapi ada juga yang divaksin. Tetapi cara-cara kita melihat tidak ada penyakit itu kita bisa lihat dengan kondisi lubang dari tubuh si ayamnya. Bisa jadi dari mulutnya tidak mengeluarkan lendir, hidungnya tidak mengeluarkan lendir, dari ekskretanya, dari lubang pengeluaran kotorannya tidak mengeluarkan cairan yang terlalu basah, tidak lembab. Kemudian ayamnya mampu berdiri dengan normal, dan juga nanti ada gerakannya lincah. Nah, jadi kalau ada ayam disebarkan, itu otomatis dia akan lari-lari, akan lincah. Nah, tapi kalau ada 1 atau 2 ekor yang lemah, yang lemas, yang terus nunduk, nah itu berarti bisa dia tidak baik dari produksi binihnya. Nah, sehingga kita harus cari juga beberapa bibit-bibit ayam yang unggul. Nah, jadi teman-teman nanti kalau memang biasa berbudidaya di lapangan, kita sudah bisa mengamati langsung dari apa yang namanya kualitas dari DOC. Nanti bisa dibandingkan dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, nanti banyak sekali beberapa dari pembudidaya ayam. Bahkan di perusahaan sekarang, perusahaan ayam broiler sangat banyak sekali, sehingga perlu yang namanya selektif juga kita dalam mencari DOC. Nah, lanjut yang selanjutnya yaitu manajemen perkandangan. Nah, tadi kita ada beberapa bahasan. Manajemen pemeliharaan tadi ada bahasannya. Yang pertama ada kandang, kemudian ada pakan, ada kebersihannya, kemudian ada pengendalian dari penyakit, kemudian juga ada penggunaan teknologi. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu dulu, yaitu manajemen perkandangan. Nah, ini karena sangat erat juga dengan bibit tadi dan manajemen sebelum kita membudidaya ayam. Nah, jadi jangan sampai kita harus membeli ayam dulu baru kita buat kandangnya. Nah, itu kan nggak mungkin. Sehingga kita harus yang namanya menyiapkan kandang terbaik, baru kemudian kita datangkan yang namanya bibitnya tadi. Nah, bisa lihat ya di sini sesuai gambar. Memang kandang ini tujuannya adalah dibuat untuk memberi lingkungan yang diinginkan ayam. Tadi di awal dengan rasa cinta dan kasih sayang terhadap ayam kita, otomatis kembali lagi ke basicnya apa? Apa yang diinginkan oleh ayam tadi adalah secara umum yaitu temperatur atau suhunya. Nah, jadi umumnya tadi dari suhunya. Ayam ini temperaturnya sangat tinggi. Karena apa? Tadi karena termasuk yang namanya pakannya tadi. Dia cepat mengkonsumsi pakan. Otomatis kalau mesinnya cepat, mesin pun cepat yang namanya panas. Nah, sehingga suhu 41 derajat itu karena dia masih terus mengalami metabolisme dalam tubuh. Ketika temperaturnya tinggi, ini adalah salah satu penyebab dari tadi ya, menghasilkan panas dari metabolisme lajunya yang cepat. Nah, sehingga kelebihan dari suhu tubuh ini mereka harus lepaskan. Nah, jadi percuma kalau kita buat kandang yang panas, dia tidak bisa mengeluarkan panasnya. Nah, ini sangat
ini ya, kalau kita punya ayam kampung, nah ini memang bedanya ayam broiler sama ayam kampung. Ayam kampung dilepas di luaran pun tidak apa-apa karena memang dia bukan final stock. Nah, tetapi memang beda lagi galurnya atau urutan dari pemuliaannya. Kalau kita lihat ayam yang kelebihan panas, nah ini kalau kita lihat ayam kampung, dia ciri-cirinya adalah mandi pasir. Nah, teman-teman kalau pernah lihat ayam mandi pasir, itu pasti dia sedang mengeluarkan panasnya. Nah, jadi kita bisa lihat secara visual. Kemudian ayam dewasa ini memang ketika dikasih makan perlu melepaskan panas. Nah, jadi teman-teman yang sudah menyiapkan kandang harus menyiapkan sirkulasi juga yang bagus. Dan suhu ideal dari kandang yang sudah akhir. Jadi kalau udah fase akhir berbudidaya itu kurang lebih hanya sekitar 20 derajat Celcius. Nah, ini dingin ya. Jadi dingin. Jadi nanti setelah ini akan saya tampilkan slide dari perbedaan umur menentukan dari kemampuan si ayam dalam mengeluarkan panas sehingga dia butuhnya di suhu berapa idealnya. Nah, sehingga muncullah beberapa manajemen perkandangan yang seperti di gambar yang disajikan. Nah, jadi lanjut ke apakah kita perlu kandang yang terbuka atau kandang yang tertutup. Nah, jadi ini kan pertanyaan selanjutnya. Ketika kita harus menyesuaikan suhu si ayam, apakah kita harus menggunakan suhu yang panas atau yang tertutup? Atau kandang terbuka atau yang tertutup? Nah, jadi beberapa kategori dari kandang itu memang ada yang terbuka atau open house, yang sangat biasa kita temui di kalangan masyarakat, sampai dengan yang tertutup. Nah, ini biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah fokus sekali untuk memproduksi daging, yaitu semuanya dalam keadaan tertutup. Di antara keduanya seringkali ada yang semi intensif. Nah, jadi antara open house dan close house. Tetap ada blowernya, tetapi dia masih bisa dibuka. Nah, jadi ini banyak juga kita temui di peternak. Jadi beberapa varian dari kandang tuh banyak sekali. Nah, kandang tertutup ataupun terbuka ini mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tetapi memang keunggulan dan kelemahan masing-masing itu tetap pengaruhnya nanti ke produksinya. Kalau kita lihat kandang terbuka atau open house, otomatis dia kelebihannya memang lebih hemat. Lebih hemat dari tidak adanya blower. Nah, ini kipas ya, blower. Kemudian dia hanya memanfaatkan angin sekitarnya, mengandalkan buka tutup dari terpalnya, apakah nanti suhu panas, apakah suhu dingin, itu cukup dibuka dan ditutup. Nah, jadi nanti pengaruhnya di sana. Harganya juga lebih murah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya kandang tertutup atau close house. Nah, ini close house ini memang salah satu bentuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Karena apa? Karena secara menyeluruh itu kita siapkan kondisi yang sangat baik untuk ayamnya. Jadi di kondisi yang tertutup tersebut kita berikan blower. Nah, ibarat kita kalau manusia mungkin AC ya, untuk mendinginkan maupun menghangatkan. Ketika dia masih kecil, otomatis suhunya masih sangat tinggi yang dibutuhkan. Ketika makin besar, suhu makin rendah. Ketika musim panas, dia tinggal nyalakan blowernya. Sehingga musim dingin, seringkali kalau terlampau dingin, dihangatkan. Nah, ini butuh investasi juga yang tinggi, yang luar biasa, sehingga bisa menghasilkan produksi yang baik. Kemudian di daerah panas atau dingin. Nah, jadi kalau di Jogja ada daerah yang namanya Kaliurang. Di situ juga banyak pembudidaya ayam, baik itu petelur maupun broiler. Nah, ini sangat penting karena memang suhu ini rata-rata yang diinginkan suhu yang dingin tadi ya, sekitar 20 sampai antara 30-an sampai dengan 20. Nah, ini nanti menurun terus seiring berjalannya produksi. Nah, kemudian penyinaran juga penting. Untuk apa? Hanya untuk melihat memberikan si ayam memberikan cahaya untuk melihat makanan. Nah, jadi kalau dia gelap dia tidak makan. Sehingga kalau kita ingin lebih cepat, kita nyalakan lampu. Namun juga tetap harus waspada, tetap harus diatur karena juga ayam membutuhkan fase istirahat. Sehingga ada yang penelitian
lamanya penyinaran terhadap produksi itu juga ada. Nah, jadi hasil-hasil yang bagus itu juga sudah ada, tetapi signifikannya di ayam petelur. Nah, nanti mungkin setelah ini atau kapan-kapan kita akan membahas ayam petelur. Karena apa? Karena si ayam itu memproduksi telur biasanya di kondisi yang gelap, tetapi dia menelurkan itu di kondisi yang terang. Nah, jadi pagi-pagi itu dia biasanya bertelur kondisi yang sudah terang, tapi malamnya itu perlu kita gelapkan. Nah, jadi fase-fase tertentu, penanganan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sangat baik, sangat luar biasa dalam budidaya ayam potong atau ayam broiler yang kita inginkan. Nah, kemudian ini yang namanya fase dari ayam yang dikaitkan dengan suhu. Nah, ini saya mencari tempat saya dulu karena ini full ya. Nah, mungkin di sini. Oke, transisi. Nah, ini sudah masuk. Ada yang namanya pengecekan. Nah, pengecekan ini juga sangat penting. Ya. Oke. Nah, ayam yang suhunya lebih kecil. Nah, ini ayam yang umurnya lebih kecil membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Mengapa kira-kira? Nah, ini pertanyaan yang sangat mendasar, yang sangat gampang sebetulnya. Nah, ini kita jawab bersama-sama. Nah, bahwasanya memang ayam yang baru lahir dia belum memiliki kemul atau bulu atau rambut. Nah, jadi jelas di umur 1 sampai 7 hari suhu idealnya dia 32 sampai 34. Nah, dia ini butuh suhu yang lebih tinggi, lebih hangat. Nah, ini lebih hangat ya. Kemudian di umur yang selanjutnya yang lebih besar lagi, ketika sudah tumbuh yang namanya bulu-bulu, itu suhunya diturunkan. Nah, sehingga tadi dalam penanganan secara close host sangat gampang, sangat mudah diatur suhunya. Suhu sekian di umur sekian, kemudian suhu sekian di umur sekian, sehingga produksinya lebih konstan, lebih stabil, sukses. Di peternakan pertama sukses, selanjutnya sukses selanjutnya karena memang penanganannya lebih bagus. Karena kalau yang open house itu seringkali terganggu dengan iklim atau cuaca. Nah, seringkali panas, seringkali dingin, itu tidak bisa terkontrol. Nah, kemudian di umur yang selanjutnya itu tadi ya 20-an derajat. Nah, ini di umur fase terakhir, finisher atau usia-usia di atas 20 hari itu membutuhkan suhu yang lebih dingin. Nah, sehingga seringkali dalam peternakan itu mereka cari tempat-tempat yang daerah yang dingin. Karena dia lebih banyak ke suhu dinginnya. Di bawah 27 itu lebih banyak. Nah, cara melihatnya, mengkontrolnya itu mudah sekali, bisa dilihat secara visual. Bagi ayam yang baru datang, ada yang namanya fase brooding. 1 sampai 7 hari ini fase brooding. Ini juga sangat penting menentukan suhu dari ayam, menentukan produksi ayam ke depan. Dilihat dengan persebaran ayamnya. Itu ada gambar 1. Jika kandang kurang panas, maka ayam cenderung bergerombol. Nah, jadi ini bisa kita lihat kalau kita tebarkan bibitnya tadi, ternyata dia tidak menyebar, tidak lincah selincah-lincahnya, kemudian tidak mencari kondisi tempat yang ideal, mereka hanya bergerombol jadi satu, itu kemungkinan besar adalah kurangnya dari kehangatan, sehingga kurang panas. Nah, sehingga pemanasnya perlu dikecilkan atau lampunya bisa dimatikan dulu 1 atau 2. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat sudah normal, cukup panas, nah itu dia sudah menyebar. Menyebar di kandang, menyebar dari daerah pemanasnya. Kemudian yang terakhir, kalau terlalu panas, dia akan menjauh. Akan berada di pojok-pojokan kandang, menjauh dari sumber pemanasnya. Ini artinya terlalu panas. Nah, ini juga penting untuk penanganan. Bahkan hal ini sampai dengan besar, sampai dengan siap dipanen pun harus kita tetap pantau. Jangan sampai dia terlalu bergerombol, jangan sampai dia terlalu menyebar. Karena juga ada beberapa kasus yang terdekat adalah di Bantul, daerah dekat kami, itu bahwasanya memang ada kondisi di mana
lampu itu mati, atau kalau daerah-daerah teman-teman semua masih sering mati lampu, itu perlu waspada. Nah, karena ketika mati lampu hanya 4 jam, kurang lebih 4 jam, ayam akan terlalu dingin, mengalami kondisi yang dingin. Sehingga bukan lagi bergerombol, tetapi mereka bertumpuk, tumpuk-tumpukan. Nah, sehingga yang paling bawah itu yang mati. Paling bawah mati, atasnya lagi mati, beberapa hanya 4 jam itu tidak kurang sekitar 60%-70% mati di kandang. Karena memang perlu sekali penanganan dari suhu pemanasan seperti ini. Nah, mengapa sangat penting? Karena yang namanya ayam itu tidak punya kelenjar keringat. Nah, ini teman-teman perlu ketahui, ayam tidak punya kelenjar keringat. Apa pernah lihat ayam yang keringetan, yang kita kejar, kemudian berkeringat gobios? Nah, apakah pernah dengar? Pernah lihat? Nah, kan pasti tidak ada. Kalau kita lihat biasanya gobios itu yang sering makan ayam yang sudah digeprek. Nah, karena pedas. Nah, jadi yang namanya ayam kalau di kandang itu tidak ada yang namanya ayam keringetan. Tidak ada ayam yang gobios. Yang ada ayam penting namanya. Penting itu seperti terengah-engah. Nah, jadi kalau terengah-engah itu ya seperti ikan di dasar kolam itu ya, seperti mangap-mangap. Tandanya ayam terlalu panas, menginginkan kondisi yang ideal, sehingga perlu ditangani dengan penanganan dari kandangnya. Nah, sehingga hal-hal seperti itu yang sebaiknya kita semua ketahui, sehingga kita bisa tingkatkan produksi ayam, produksi peternakan ayam kita, sehingga tadi dasar dari kebutuhan akan daging, kemudian kebutuhan akan peningkatan konsumsi protein hewani, sehingga kita akan menyerupai negara-negara di luar sana yang konsumsinya bagus, konsumsinya tinggi, apalagi di negara maju, sehingga kita mampu untuk bersaing dengan kondisi pemenuhan produksi protein hewani. Nah, jadi kurang lebih kesempatan kita pada pagi hari ini ditutup dengan manajemen kandang ini. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya teman-teman juga bisa ikut, teman-teman juga bisa bergabung, ataupun jika berhalangan bisa melihat video yang hasil rekamannya. Nah, jadi seperti itu, silahkan. Mungkin ini 1 jam ya, 1 jam kita sudah berjalan. Jika ada pertanyaan mungkin dicantumkan di chat saja. Mudah-mudahan ada kesempatan kami untuk membalasnya. Mungkin masih ada waktu ya, mungkin 5 menit lah. 5 menit teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan dengan materi ini sampai dengan sekarang, silahkan dituliskan pertanyaannya melalui chat yang ada di kolom komentar. Ngawi hadir, Aji Barang hadir, Pati hadir, Temanggung hadir. Nah, silahkan. Batam hadir, Magelang hadir. Baik, jika masih belum ada pertanyaan, mungkin juga bisa langsung nanti berkoordinasi, langsung menanyakan kepada kami melalui kontak konsultasi yang ada. Jika memang peternakan, silakan langsung menghubungi saya di nomor telepon 0811 2792 004. Nah, jadi itu kontaknya 0811 2792 004. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lainnya juga bisa menghubungi kontak-kontak kami yang ada. Sekian. Ini ada yang bertanya Fiterna. Nah, ini tidak afdol ya kalau penyampaian peternakan tidak ada yang bertanya Fiterna. Nah, jadi mesti ada yang bertanya Fiterna, kapan Pak? Nah, itu memang lagi-lagi kami harus sampaikan, teman-teman harap tetap bersabar dan membantu, mungkin mendoakan mudah-mudahan akan segera ready kembali, karena memang informasi yang kami dapatkan progres terus ada, hasilnya terus membaik. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat. Nah, kami pun tidak bisa menjanjikan kapan. Nah, yang penting terus teman-teman mengupayakan sehingga hasilnya peternakannya tetap bagus walaupun tanpa menggunakan Fiterna, nanti apalagi memberikan Fiterna. Nah, jadi kita pahami dulu dasar-dasar basic ilmu peternakan, sehingga ketika sudah keluar produknya nanti kita bisa melesat seperti
mesin yang cepat seperti F1 tadi. Nah, tarikan di awalnya harus cepat. Nah, jadi belum bisa kita gantikan. Kemudian untuk sementara bisa digantikan dengan POC NASA dan harmonik. Nah, jadi POC NASA dengan harmonik. Campurkan jadi satu dan diambil seperti biasanya. Kalau untuk ayam potong, ayam pedaging kita berikan setiap hari. Nah, jadi nanti tetap di ulasannya di pekan depan kita akan diskusi lanjutan manajemen pemeliharaan dari 4 poin tadi yang belum kita jelaskan, dari pakan, dari kebersihan dan pengendalian penyakit, dan penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi ini kita akan titik beratkan nanti dengan penggunaan teknologi NASA. Bagaimana caranya, manfaatnya, dan nanti bisa memberikan peluang yang besar terhadap mitra usaha dimanapun berada untuk memasukkan, mengenalkan produk-produk NASA ke peternak pembudidaya ayam potong. Nah, jadi untuk sekian seperti itu dulu. Terima kasih atensi teman-teman sekalian. Jika ada yang masih kurang atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami ucapkan permohonan maaf. Dan semoga kesempatan pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Semangat pagi.